Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2861. Kebencian Charlie terhadap keluarga Schultz hanya pada orang-orang yang berhubungan dengan aliansi anti-Wade saat itu. Sheldon, penggagas aliansi anti-Wade, sudah dia kirim ke Suriah. Stephen, orang nomor 2, juga telah dia masukkan ke peternakan anjing Albert. Jadi sekarang satu-satunya musuh di dalam keluarga Schultz hanya ada Cat Van. Menurut kesepakatan antara Charlie dan Sophie, Sophie naik ke posisi patriark keluarga Schultz. Sophie dapat menyerahkan Cat Van sebagai ganti ayahnya kembali ke Tiongkok. Jika dapat melakukan ini, Sophie bisa mendapatkan Sheldon kembali. Tapi dia masih harus memastikan bahwa Sheldon menjauh dari semua kekuatan nyata keluarga Schultz, dan memaksanya untuk pensiun. Dengan cara itu, baik keluarga Wade dan dirinya sendiri dapat melepaskan semua dendam lama dengan keluarga Schultz. Sejak saat itu, air sungai tidak akan mengganggu sumur air. Oleh karena itu, Charlie berharap Sophie akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan Rosalie adalah saudara tiri Sophie. Saat kedua saudara perempuan itu bertemu terakhir kali, Charlie memerhatikan mereka berdua dengan jelas. Dia bisa yakin Sophie menganggap Rosalie sebagai adiknya di dalam hatinya. Dan Rosalie juga memiliki saudara di dalam hatinya. Yang lebih penting lagi, Rosalie saat ini tidak lagi memiliki rasa tidak nyaman dan permusuhan seperti di masa lalu. Dia pasti bisa melakukan yang terbaik di sisi Sophie dan melindunginya. Charlie awalnya berpikir pengaturannya sangat masuk akal. Dan dia juga sangat mempertimbangkan kedua saudara perempuan itu. Tapi dia tidak pernah menyangka ketika Rosalie mendengar apa yang dia katakan. Matanya langsung memerah. Dia menatap Charlie, berseru dan berkata, "Tuan Muda Wade, Anda yang menyelamatkan saya. Dasar penguat saya bisa meningkat dengan bantuanmu. Anda adalah dermawan terbesar saya dalam hidup ini. Saya hanya ingin melayani Anda dengan sepenuh hati, dan tidak ingin kembali ke keluarga Schultz." Charlie menjelaskan, "Saya tidak meminta kamu kembali ke keluarga Schultz. Saya meminta kamu kembali setelah kakakmu Sophie menjadi kepala keluarga Schultz." Rosalie berseru karena marah dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan kembali. Meskipun saudara perempuanku dan aku memiliki setengah darah yang sama, tetapi pada akhirnya, aku tidak menggunakan apapun padanya. Aku tidak ingin tinggal bersama dia." Berbicara tentang ini, dia meraih tangan Charlie tanpa sadar, dan menangis. "Tuan Wade, tolong jangan mengusir saya, oke?" Charlie berkata tanpa daya, "Statusmu sangat peka sekarang, dan kamu tidak bisa segera kembali ke kehidupan normal. Itu sebabnya aku menjagamu. Tetapi masalah ini pada akhirnya akan berlalu di masa depan. Kebencian orang Jepang Anda akan berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Bahkan mungkin akan terlupakan. Dan pada saat itu, kamu dapat menjalani hidupmu lagi. Mengapa menyia-nyiakannya waktu di sisiku?" Rosalie berkata dengan tegas, "Saya tidak menginginkan hidup saya. Saya hanya ingin tetap berada di sisi Tuan Muda Wade." Saat dia berbicara, dia menyeka air matanya, dan berkata dengan sedikit kesal, "Tuan Wade, jika Anda tidak ingin saya mengikuti Anda suatu hari nanti, saya tidak akan menjadi penguntit. Saya akan menjadi biarawati. Saya akan memotong rambut dan melantunkan Buddha selama sisa hidup saya. Jangan berpikir saya hanya mencoba menakut-nakuti. Saya dapat menggunakan seumur hidup untuk bersumpah ke langit. Bahkan jika ada ketidaktaatan pada apapun, langit akan menyambar 5 halilintar." Bab 2862. Charlie benar-benar mengingatnya, dan butuh waktu lama sebelum dia bertanya, "Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kamu baru berusia awal 20-an. Dan kamu masih bisa bersenang-senang di masa depan. Dengan dasar pemukulanmu sekarang, bahkan jika kamu tidak membuat kemajuan dalam pemukulan mulai sekarang, kamu masih bisa dengan mudah hidup hingga 100 tahun. Artinya,
Sekarang kamu baru menjalani 1/5, atau bahkan 1/6 hidupmu. Aku tidak peduli, Rosalie berkata dengan tegas. Jika aku tidak bertemu Tuan Wade, hidupku sudah berakhir. Saya saat ini tidak akan duduk di sini dengan aman dan sehat. Jadi, tidak peduli berapa lama sisa umur saya, Anda telah memberi saya kesempatan hidup. Jadi saya siap menghabiskan waktu ini untuk Tuan Muda Wade. Ketika Charlie mendengar kata-kata Rosalie, jauh di lubuk hatinya, dia tergerak sekaligus tak berdaya. Dia awalnya ingin terus membujuk gadis keras kepala ini, tetapi sorot matanya tampaknya berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, Charlie melepaskan ide ini. Seperti yang dia katakan tadi, masih ada waktu yang sangat lama di masa depan. Dia sama sekali tidak perlu mengejar apa yang bisa dia lakukan sekarang untuk membuat Rosalie mengerti. Akan ada lebih banyak waktu di masa depan, dan hari-hari yang akan datang akan panjang. Tidak peduli seberapa kuat dan keras pikiran, pasti akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Memikirkan hal ini, dia hanya mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Rosalie, saya telah meminta Ishak untuk segera membeli villa di tepi sungai. Villa ini adalah rumah bekas dengan 8 kamar. Ada ruang bawah tanah lebih dari 300 meter persegi. Setelah kakekmu dan yang lainnya datang, mereka akan tinggal di sana. Mereka bisa berlatih dengan tenang tanpa terpengaruh." Rosalie berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda Wade, Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Keluarga Harker dulu melayani keluarga Schultz dan tinggal di keluarga Schultz. Kamu dulu dibagi berdasarkan jenis kelamin seperti asrama sekolah. Anda tidak perlu membeli villa terlalu mahal sama sekali." Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya membeli villa dan meminjamkannya pada kakekmu dan yang lainnya. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Anggap saja saya berinvestasi, terutama untuk meningkatkan nilai rumah itu." Rosalie berkata lagi, "Setelah kakek dan yang lainnya datang, mereka pasti akan melayani Anda 24 jam sehari. Mungkin akan berada di sisi Anda 24 jam sehari. Anda mengatur mereka untuk tinggal di villa. Jika Anda memerlukan bantuan, mereka tidak akan bisa tiba tepat pada waktunya." Charlie sedikit tersenyum. "Ini hanya hal-hal kecil. Faktanya, saya terbiasa sendirian. Saya biasanya tidak membawa pun siapa. Bahkan Albert dan Ishak tidak bersama saya 24 jam sehari. Mereka memiliki urusan mereka sendiri dan hidup mereka sendiri. Mereka tidak selalu berputar di sekitarku 24 jam sehari. Hal yang sama berlaku untuk kakekmu." Rosalie buru-buru bertanya, "Tuan Muda Wade, jika Anda tidak membiarkan kakek dan yang lainnya mengikuti Anda, apa tugas utama mereka setelah mereka datang?" Charlie berkata, "Aku sudah memikirkan hal ini. Ketika waktunya tiba, seniman bela diri keluarga Harker dapat membagi beberapa orang untuk membantu Albert dan Ishak. Meskipun Albert memiliki banyak anak buah, mereka semua hanyalah manusia pembohong tingkat rendah. Mereka selama ini hanya bertengkar dengan orang lain di jalan. Jika mereka bertemu dengan seorang master, mereka semua akan mudah dikalahkan." Setelah keluarga Harker tiba, satu sisi dapat membantu Albert melakukan hal-hal di luar kemampuannya, dan di sisi lain dapat membantu Albert melatih anak buahnya. Adapun Ishak, meskipun semua orang di bawah komandonya berlatih dengan baik, mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan para praktisi seni bela diri. Jadi kamu harus membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Rosalie buru-buru berkata, "Pasti tidak ada masalah dengan ini. Kakek dan yang lainnya pasti bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik." Saat dia mengatakan itu, Rosalie memandang Charlie dengan sedikit rasa malu, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Wade, bagaimana dengan saya? Saya tidak tahu apa pengaturan Anda untuk saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu berada dalam situasi khusus. Jadi tolong tetaplah di Shangri-La. Kecuali aku dan ibumu. Jangan berhubungan dengan orang lain." Bab 2863. Rosalie tidak keberatan dengan pengaturan Charlie. Dia paling takut Charlie akan mengirim dirinya sendiri ke Ishak,
atau Albert, atau saudara perempuannya sendiri. Karena Charlie bersedia terus menjaga dirinya di Shangri-La, dia dengan mudah menerimanya. Bagaimanapun, selama dia tidak mengantarnya ke tempat lain dan bisa sering bertemu, dia akan puas. Charlie berkata kepada Rosalie, "Ngomong-ngomong, Rosalie, kamu tidak pernah diizinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu juga tidak diizinkan memiliki akses ke informasi luar, karena identitasmu terlalu istimewa. Kalau informasi ini bocor, akan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri." Setelah berbicara, Charlie berhenti sejenak, dan berkata lagi, "Tapi sekarang sepertinya kamu tidak seagresif dulu. Kamu juga telah bertemu dengan ibumu. Saya yakin mentalitasmu pasti relatif stabil sekarang." Rosalie berkata, "Tuan Muda Wade, saya sudah jauh berubah dari sebelumnya. Perbedaan besar telah terjadi di setiap aspek, dan semuanya adalah perubahan menjadi lebih baik." Charlie mengangguk, dan berkata dengan lega, "Saya percaya ini, karena saya melihatnya sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel baru, menyerahkannya kepada Rosalie, dan berkata, "Saya meminta Ishak membeli ponsel ini. Awalnya untuk kakak perempuanmu saat dia pergi dari sini, ternyata Ishak memiliki yang lain. Dia menyimpan ponsel ini sebelum kecelakaan itu. Saya akan memberikan ponsel ini untuk Anda. Kamu bisa menggunakannya." Rosalie sudah lama tidak menggunakan ponsel. Dia sudah lama tidak membaca berita dari dunia luar melalui internet. Saat melihat ponsel ini, dia sangat senang dan bersemangat. Anak muda yang terbiasa dengan smartphone dan internet, tidak pernah meninggalkan ponselnya selama sehari. Selama mereka terjaga dan tidak dapat menggunakan ponselnya lebih dari 2 atau 3 jam, mereka akan menjadi cemas. Rosalie tidak terkecuali, dia menjadi penjaga rumah di Shangri-La, dan tidak ada saluran untuk menerima informasi. Jauh di lubuk hatinya, dia rindu ponsel. Namun, dia terlalu malu untuk bertanya pada Charlie. Dia hanya bisa menekan keinginan itu. Melihat Charlie benar-benar memberikan ponsel baru untuk dirinya, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Melihat betapa bersemangatnya saat menerima telepon, Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini sudah diaktifkan. Kartu SIM sudah dimasukkan. Tagihan telepon dapat ditarik tanpa batas waktu. Kamu dapat menggunakannya untuk menghubungi saya, atau berbicara dengan ibumu atau Ishak. Tapi jangan hubungi orang lain. Kamu bisa mengetahui apa yang terjadi di luar. Kalau benar-benar bosan, kamu membaca ulang berita, menonton drama, dan sebagainya. Tidak akan membosankan tinggal di sini." Rosalie berkata dengan mata merah, "Tuan Muda Wade, terima kasih banyak. Saya sering bermimpi menggunakan ponsel selama ini." Charlie mengangguk, dan berkata, "Aku masih belum percayamu sampai batas tertentu sebelumnya. Aku tidak berani membiarkanmu berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu juga perlu memahaminya." Rosalie mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya mengerti ini dengan sangat baik." "Itu bagus." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Aku punya kabar baik lainnya." Rosalie buru-buru bertanya, "Kabar baik apa lagi?" Charlie menjelaskan, "Menurut ibumu, ada 11 orang dari keluarga Harker termasuk dia. Dan di antara 11 orang ini, hanya ibumu yang wanita. Mungkin tidak nyaman baginya sebagai seorang wanita untuk tinggal bersama yang lain di villa tepi sungai itu. Jadi ibumu bisa tinggal di Shangri-La juga." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Untuk lebih spesifik, saya akan mengatur agar dia tinggal di kamar yang sama denganmu." "Benarkah?" Rosalie sangat bersemangat saat mendengar ini. Dia juga berpikir ibunya akan repot jika tinggal bersama kakeknya dan yang lain. Kalau ibunya sering pergi menemuinya, rahasia ini tidak bisa terungkap. Ibunya tidak takut pada apapun. Dia takut jika keberadaannya terungkap. Ini akan membawa masalah bagi Charlie juga. Sekarang, Charlie berencana langsung mengatur ibunya untuk tinggal di kamarnya. Ini kejutan besar bagi Rosalie. Charlie sedikit tersenyum. "Tentu saja saya tidak berbohong. Mereka harusnya tiba malam ini."
Saya akan membuat pengaturan. Kamu tunggu saja di sini. Bab 2864. Rosalie senang dan sangat bersemangat, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Muda Wade." Charlie mengulurkan tangannya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk masalah sekecil ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke waktu dan berkata, "Oke, saya tidak bisa berlama-lama. Saya harus menjelaskan kepada Isaac dan Albert, agar mereka dapat mempersiapkan semuanya." Setelah itu, Charlie berdiri dan berkata, "Aku pergi." Tuan Muda Wade. Rosalie buru-buru berhenti, dan bertanya dengan malu-malu, menawarkan menunggu sebentar. "Saya akan mendaftarkan WeChat baru. Saya akan menambahkan Anda sebagai teman." Charlie mengangguk dan setuju. "Oke." Rosalie buru-buru menyalakan ponselnya, mengunduh aplikasi WeChat dari App Store, dan dengan cepat mendaftarkan akun. Dia memberi nama WeChat barunya, lalu tersipu dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, izinkan saya menyesuaikan Anda." Charlie dengan santai membuka kode QR-nya dan menyerahkannya kepada Rosalie. Rosalie dengan cepat menyerapnya dengan ponselnya, dan segera setelah itu, Charlie menerima permintaan teman baru. Dia mengklik permintaan tersebut. Dia melihat nama panggilan dari akun yang meminta untuk menambahkan dirinya sebagai teman ternyata adalah, "Saya tidak kemana-mana." Awalnya, dia tidak mengerti mengapa Rosalie memilih nama seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang dia katakan dengan teguh untuk tetap di sisinya, dan meminta untuk tidak pindah, Charlie mengerti niatnya memberi nama tidak kemana-mana. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin ingin mengatakan bahwa dia ingin tetap di sisiku dan tidak pergi kemana-mana. Charlie tergerak, tetapi dia tidak terlalu banyak menanyakan pertanyaan ini. Dia langsung menerima permintaan baru, dan kemudian berkata kepada Rosalie, "Kalau begitu aku pergi dulu." Rosalie mengangguk dan buru-buru berkata, "Aku akan mengantarmu ke pintu." Rosalie mengantar Charlie ke pintu, dan Charlie mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah berbincang dengan Rosalie, Charlie merasakan ketegasan sekaligus kelembutan Rosalie. Sungguh mengejutkannya dua perasaan yang sama sekali berbeda ini dapat muncul pada orang yang sama secara alami dan harmonis. Selain itu, dari lubuk jantung, dia juga lebih mengenal Rosalie. Ada banyak pengikut setia di sekitarnya, namun Rosalie adalah yang terkuat di antara mereka. Meskipun kemampuan Rosalie masih jauh darinya, Charlie masih memiliki rasa keintiman terhadapnya yang tidak dimiliki orang lain. Dalam arti tertentu, Charlie merasa bahwa Rosalie dan dirinya sebenarnya hampir sama. Keduanya outlier antara orang biasa, dan keduanya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda dari orang lain. Satu-satunya perbedaan adalah Charlie berlari lebih jauh dari Rosalie. Dari kamar Rosalie, Charlie langsung datang ke kantor Isaac. Melihat dia masuk, Isaac buru-buru bertanya, "Tuan, Anda sudah menyelesaikan keseluruhan dengan Nona Schultz?" "Sudah selesai." Charlie mengangguk dan berkata, "Isaac, tolong telepon Albert dan minta dia datang secepatnya. Aku punya sesuatu untuk dijelaskan kepada kalian berdua." Bab 2865. Charlie menemukannya karena ada urusan penting. Albert segera menyelesaikan pekerjaannya dan datang ke Shangri-La secepat mungkin. Di kantor Isaac, begitu Albert masuk, dia melihat Charlie. Dia berencana maju dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apa yang kamu inginkan dariku?" Charlie melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Albert, silakan duduk. Kita bicara." Charlie menyapa Isaac lagi. "Isaac, ayo duduk juga." Isaac dan Albert duduk bersebelahan menghadap Charlie. Segera, Charlie berkata, "Saya telah mencapai kerjasama dengan keluarga Harker. Hari ini keluarga Harker mengirim 10 master bela diri ke puncak Aurus Hill, menunggu perintah saya kapan saja." Isaac berkata dengan gembira, "Tuan Muda, ini sangat bagus. Dengan master dari keluarga Harker, ini siap menjadi pelengkap saya dan Albert. Kami berdua punya banyak anak buah, tapi kekuatan kami tidak sebanding dengan seni bela diri. Anak buah kami jauh lebih rendah levelnya,
Terkadang mereka tidak bisa membantu, bahkan menyeret kami ke dalam masalah. Apa yang dipikirkan Ishak saat ini adalah saat dia dan Charlie pergi ke terowongan gunung terlarang untuk menyelamatkan Sophie dan Helen dalam keadaan darurat. Saat itu, Charlie melompat turun ketika helikopter masih berjarak lebih dari 10 meter dari pintu masuk terowongan untuk menyingkat waktu. Bagaimana mungkin bawahannya memiliki kemampuan seperti itu? Dengan tali darurat, keseluruhan proses pemeriksaan tali, pengait dan penurunan, hampir 1 menit lebih lambat dari Charlie. Selain itu, ada saat dia pergi ke Suriah untuk menyelamatkan musim gugur 2 hari yang lalu. Charlie terjun payung dengan cara di luar batas orang biasa. Dia bisa berspekulasi ke markas Hamid yang dijaga ketat. Tidak ada bawahannya yang bisa meniru Charlie dan memberikan bantuan langsung kepada Charlie. Anak buahnya tidak dapat mengikuti ritme Charlie. Ini perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Dan Albert tidak bisa menahan napas saat ini. Tuan Wade, saat saya bersama Tuan Cameron dan Liam menemani Anda ke Gunung Golmin untuk menyerang 8 Raja Surgawi, saya menyadari ada celah nyata antara kami dan kekuatan Anda. Ini terlalu besar. Pada saat kritis, kami tidak dapat membantu dan menopang Anda. Sekarang Anda dapat menempatkannya di keluarga Harker dan menyimpannya di sisi Anda. Anda akan baik-baik saja memperbaiki situasi yang membekukan ini. Charlie membalikkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Harker. Tapi sebenarnya saya tidak membutuhkan bantuan keluarga Harker. Charlie berkata lagi. Sebenarnya, rencanaku adalah membagi 10 anggota keluarga Harker kepada kalian berdua. Mereka dapat menutupi kekurangan kalian, sekaligus membantu kalian mengembangkan sekelompok bawahan dan meningkatkan kekuatan keseluruhan bawahan kalian. Ketika Ishak mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat, dan berkata, Tuan, kalau begitu, itu sangat bagus. Meskipun semua bawahan saya sudah menjalani pelatihan militer intensitas tinggi yang sama dengan pasukan khusus, mereka tetap tidak bisa menerobos. Dibandingkan dengan batas atas orang biasa, kekuatan mereka sendiri masih jauh di belakang para praktisi seni bela diri. Charlie mengangguk dan berkata, kekuatan jarak dekat orang-orang seni bela diri, terutama kekuatan pertarungan fisik, memang jauh lebih unggul dari pasukan khusus. Tetapi begitu pasukan khusus dilengkapi dengan senjata termal, kekuatan keseluruhan pasukan khusus jauh lebih unggul dari orang-orang seni bela diri. Jadi saya berencana menggabungkan keduanya. Saya akan meminta keluarga Harker menggunakan cara seni bela diri untuk membantu bawahan kalian meningkatkan kemampuan dan kekuatan jarak dekat. Lalu sesuaikan dengan senjata api. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan akan meningkat. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, selain itu, Ishak, bawahanmu yang telah menerima pelatihan pasukan khusus pada pasangannya harus membantu keluarga Harker untuk mengenal senjata termal dan teknologi canggih lainnya. Ini adalah kekurangan mereka. Jika tidak ditingkatkan, efektivitas tempur secara keseluruhan akan tetap sangat terbatas. Bab 2866. Segera setelah itu, Charlie menghela nafas. Di Jepang, saya melawan ninja Jepang. Beberapa ninja Jepang mirip dengan prajurit Tiongkok, masih bertahan di era pertarungan fisik dan serangan senjata dingin. Tetapi ada juga sekelompok ninja Jepang yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan menggabungkan banyak teknologi modern. Satu hal yang mengesankan bagi saya adalah mereka menggunakan paraglider yang terbuat dari ultra hitam yang ringan dan kipas baling-baling dengan baterai litium senyap untuk terbang cepat di langit malam. Bisa terbang cepat, dan orang biasa di darat tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah kombinasi organik dari ninja tradisional dan teknologi modern. Menurut saya ini adalah ide yang patut dipelajari. Ishak segera mengangguk, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya mengerti maksud Anda. Kami harus bekerja sama untuk menutupi kekurangan satu sama lain. Ya, Charlie berkata dengan serius. Kalian berdua harus memilih bawahan yang paling terpercaya dan meminta mereka berlatih seni bela diri dengan keluarga Harker.
Saya akan secara teratur memberi mereka beberapa pil penyembuhan untuk membantu meningkatkan kemampuan kekuatan mereka dengan cepat. Pil penyembuhan tidak berarti bagi Charlie, tapi bagi orang biasa dan praktisi seni bela diri, efek peningkatannya sangat jelas. Charlie berencana memilih 40 hingga 50 orang yang memiliki potensi dan dapat dipercaya sepenuhnya dari bawahan Isaac dan Albert. Mereka berlatih seni bela diri dan juga menggunakan beberapa pil penyembuhan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan. Untuk 4 atau 50 orang, setiap orang tidak perlu meminum 1 pil penyembuhan. Hanya perlu melarutkan 4 atau 5 pil penyembuhan dalam air, lalu diminum secara merata untuk mendapatkan efek yang baik. Dengan cara ini, sesekali, Charlie akan menggunakan pil penyembuhan untuk membantu mereka meningkatkan langkah demi langkah. Dia percaya dalam waktu sekitar 1 tahun, mereka akan dapat mencapai level prajurit bintang 2, atau bahkan prajurit bintang 3. Jika benar-benar memiliki 40 atau 50 petarung bintang 3 di bawah komandonya, itu akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jika membawa ke Jepang, dapat dengan mudah merujuk keluarga ninja. Apalagi ada Rosalie di situ. Rosalie sudah menjadi pemimpin di antara prajurit bintang 3. Jika membantu lagi, dia bisa segera menjadi prajurit bintang 4 seperti Holden, kakeknya. Bahkan dalam waktu dekat, Charlie akan mampu membuat Rosalie menyusul Holden dan menjadi satu-satunya prajurit bintang 5 di negara tersebut. Dengan cara ini, dia akan menyerahkan semua tim yang baru dikultivasikan dan prajurit yang dikirim oleh keluarga Harker ke Rosalie. Untuk komando terpadu dengan kemampuan Rosalie, dia pasti bisa memaksimalkan kemampuan orang-orang ini. Charlie dulu terbiasa sendirian, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal dan mengenal Hamid, dia menyadari bahwa kekuatan apapun yang dimilikinya untuk bertarung sendirian, ada kalanya dia mengalami kerugian. Jadi, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengubah pemikiran sepenuhnya. Pada saat itu, Jepang tidak akan terhalang. Dia bisa mengirim jarak jauh ke Eropa dan Amerika. Efektivitas tempur mereka tidak akan menjadi masalah. Keluarga Rothschild memang sangat kuat, dengan aset tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada angkatan bersenjata swasta di seluruh dunia. Namun, jika puluhan pejuang bintang 3 yang pandai menggunakan senjata termal mengudara di atas kepala mereka, keluarga Rothschild mungkin tidak bisa bertahan. Bab 2867. Saat matahari terbenam dan langit dipenuhi awan jingga, sebuah pesawat Gulfstream yang diselimuti sinar matahari keemasan mendarat di Bandara Aurus Hill. Ada 11 orang termasuk Holden dan Yashita di dalam pesawat ini. Ketika semuanya turun dari pesawat, mereka langsung dijemput oleh konvoi yang sudah disiapkan oleh Isaac. Konvoi langsung menuju villa tepi sungai yang telah dibeli sebelumnya oleh Isaac. Villa ini kebetulan berada di area villa yang sama dengan villa tepi sungai ayah Autung, Yoldenhart. Namun luas villa ini jauh lebih luas daripada villa Yolden. Charlie sebenarnya memiliki sedikit keegoisan dalam menempatkan keluarga Harker di sini. Dia berharap keluarga Harker akan mengawasi situasi ayah dan anak, Yolden dan Autung. Jika keluarga Harker tinggal di sini, jika seseorang menyerang mereka berdua, tidak akan ada jalan kembali bagi penyerang. Saat ini, Charlie, Isaac, dan Albert sudah menunggu di villa. Ketika konvoi tiba, hari sudah gelap. Bawahan Isaac memimpin Holden, Yashita, dan anggota keluarga Harker ke halaman. Dan Charlie memimpin Isaac dan Albert keluar untuk menyambut mereka. Melihat Charlie, Yashita berkata dengan hormat, "Tuan Muda Wade, halo." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Nona Harker, kamu tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Charlie sekarang." "Bagaimana mungkin?" Holden berkata di samping. "Tuan Wade adalah dermawan keluarga Harker dan calon master dari keluarga Harker. Harus ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas." Setelah selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Tuan Muda Wade, saya Holden, kepala keluarga Harker.
atas kebaikan dan kebajikan besar Tuan Muda Wade. Saya di sini untuk membalasnya. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Charlie buru-buru mengambil langkah maju, mendukungnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius, Tuan Harker, Anda tidak harus terlalu formal. Saya masih muda, dan saya tidak tahan dengan penghormatan yang begitu besar dari Anda. Terlebih lagi, identitas saya masih dirahasiakan di Aurus Hill. Kebanyakan orang hanya tahu saya seorang ahli Feng Shui. Mereka tidak tahu saya adalah anak dari keluarga Wade di Eastcliff. Jika Anda memanggil saya Tuan Wade atau Tuan Muda Wade sepanjang hari, itu akan mengungkapkan identitas saya. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Nama lengkapku Charlie Wade. Holden sangat terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, Ini, saya telah menerima bantuanmu sebesar gunung dan laut. Bagaimana saya bisa memanggil dermawanku dengan namanya? Jika leluhur mengetahuinya, aku takut mereka akan mematahkan kakiku. Albert di samping tersenyum dan berkata, Tuan Harker, atau Anda bisa memanggil Master Wade di depan orang luar seperti kami. Ngomong-ngomong, julukan ini sangat terkenal di Aurus Hill. Tuan Wade, ulang Holden tanpa sadar. Ya, Albert berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, naga sejati di dunia. Semua orang terhormat di Aurus Hill mengenalnya. Ketika Holden mendengar ini, dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh, menangkupkan tangannya ke arah Albert, dan berkata, Terima kasih atas saran saudara ini. Kalau begitu, saya akan memanggil Tuan Muda Wade dengan Master Wade. Charlie asyik mendengarkan. Sekelompok orang ini mengikuti sepanjang hari dan menemukan Master Wade, dan dia pusing mendengarnya. Tapi kalau dipikir-pikir, gelar Master Wade tidak terlalu penting. Setelah sering mendengarnya, sudah mati rasa. Jadi, dia tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada Holden, Karena Anda nyaman, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Holden segera menangkupkan tempat itu dan berkata, Senang bisa bertemu Master Wade. Bab 2868. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh keluarga Harker mengikutinya. Charlie mengangguk, dan berkata, Mari kita lupakan basa-basi ini. Kita bicara yang serius. Dengan mengatakan itu, Charlie menunjuk ke villa besar bergaya Linjiang di depannya, dan berkata, Tuan Harker, villa ini saya siapkan untuk Anda untuk menginstal dan menghancurkan harian Anda. Rumahnya besar dan ada banyak kamar. Lantai pertama terhubung, cukup untuk latihan sehari-hari. Jika Anda membutuhkan peralatan apapun, Anda dapat menyebutkannya kepada Ishak. Minta Ishak mengatur seseorang menyiapkannya untuk Anda. Holden buru-buru berkata, Tuan Wade, Anda sangat sopan. Faktanya, kami sebenarnya bisa tinggal di asrama biasa. Tidak ada persyaratan untuk kondisi kehidupan. Charlie berkata sambil tersenyum. Saya tidak berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Harker untuk menekan nilai keluarga Harker. Anda sudah datang jauh-jauh. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan ini atau itu sepanjang hari. Di masa depan, kamu perlu memiliki cukup waktu untuk menikmati hidupmu, terutama untuk terus berlatih. Jika kamu mengatur asramamu dan tidak mengatur tempat latihanmu, itu pada dasarnya akan mematikan ruang pertumbuhanmu di masa depan. Kata-kata Charlie sangat menyentuh keluarga Harker. Mereka bekerja sama dengan keluarga Schultz sebelumnya, tetapi mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Keluarga Schultz membiarkan mereka siap siaga 24 jam sehari seperti pelayan di rumah. Sekalipun sudah waktu tidur, jika ada perintah, di mana saja dan kapan saja, apapun yang sedang dilakukan, harus segera berangkat. Di saat normal juga tidak ada hari libur. Kebanyakan dari mereka memiliki target perlindungan sendiri, sehingga pada dasarnya mereka harus tetap dalam kegelapan di siang hari dan melakukan pekerjaan keamanan dengan baik. Tidak ada waktu untuk memperkuat mereka sendiri. Rosalie awalnya adalah bibit terbaik di generasi keluarga Harker, tetapi karena dia adalah anak haram Seldon, dan Seldon membutuhkan pengawal pribadi, dia telah menjadi pengawal Seldon sejak berusia 18 tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir sebagai pengawal, rusaknya hampir mandek. Karena tidak ada waktu atau ruang baginya untuk berlatih dengan baik. Oleh karena itu, Charlie menyiapkan villa untuk keluarga Harker, memberi mereka waktu untuk berlatih setiap hari. Dia meminta mereka harus terus berlatih dan meningkatkan diri. Charlie sangat berbeda dengan keluarga Schultz. Charlie berkata lagi saat ini, dua bawahan saya, Isaac Cameron dan Albert Rhodes. Mereka berdua memiliki banyak anak buah. Tetapi anak buah mereka ini tidak pernah berhubungan dengan seni bela diri. Kekuatan jarak dekat mereka secara keseluruhan relatif lemah. Jadi, saya juga membutuhkan banyak bantuan dari Tuan Harker dan kalian semua. Menyumbangkan sedikit energi untuk membantu saya melatih dan meningkatkan mereka. Ketika Holden mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, Tuan Wade, jangan khawatir. Anda telah membangun kembali saya dan keluarga Harker. Saya akan melakukan ini untuk Anda dengan sepenuh hati. Meskipun keterampilan tinju internal keluarga Harker saya tidak terlalu lengkap, tetapi masih sangat praktis bagi mereka yang baru mengenal seni bela diri. Saya akan mengajarkan teknik tinju internal keluarga Harker kepada mereka dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu Holden mengatakan ini, kecuali Yashita, anggota keluarga Harker terkejut. Kata-kata lelaki tua itu setara dengan memberikan hal-hal paling berharga dan tak ternilai dari keluarga Harker. Metode tinju internal keluarga Harker adalah ketergantungan terbesar keluarga Harker selama ratusan tahun. Mengajarkan teknik andalan ini pasti akan berdampak besar pada keluarga Harker di masa depan. Namun, meski semua orang khawatir, tidak ada yang berani melawan. Lagi pula, setelah putra tertua Yufin memimpin orang-orangnya untuk membelot, seluruh keluarga Harker mengikuti Holden dengan sepenuh hati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan, mereka tidak memiliki niat untuk membangkang. Yashita mengetahui kekuatan Charlie, dan mengetahui keluarga Harker dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi sepenuhnya bergantung pada Charlie. Jadi keterampilan tinju internal keluarga Harker tidak ada artinya bagi Charlie. Selain itu, ini juga cara ayah untuk mewakili keluarga Harker dan mengungkapkan isi hatinya kepada Charlie. Bab 2869. Charlie juga tidak menyangka bahwa Holden siap mengajarkan keterampilan tinju internal keluarga Harker hanya dalam satu pertemuan dan hanya dengan 2 atau 3 kalimat. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang Rosalie, Rosalie pasti tidak akan segera mengungkapkan bahwa dia mungkin akan memberikan teknik tinju internal yang lengkap kepada keluarga Harker hanya karena dia memberikan telepon. Oleh karena itu, selain bersyukur, Holden juga mampu membuat pilihan. Ini sangat jarang. Dari masyarakat feodal Tiongkok hingga hari ini, keterampilan rakyat yang tak terhitung jumlahnya akhirnya hilang. Alasan hilangnya itu tidak lebih dari fakta bahwa banyak orang yang menguasai keterampilan itu hanya menghargai diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka membawa keterampilan ini ke dalam kubur, mereka tidak mau menyebarkannya kepada pihak luar. Sampai batas tertentu, hal ini memang telah menyebabkan kerugian besar dalam perkembangan budaya dan keterampilan rakyat tradisional selama ribuan tahun. Sama seperti teknik tinju internal yang diperoleh leluhur keluarga Harker secara tidak sengaja. Jika master sebelumnya dapat mengajarkan dengan lengkap, itu tidak akan berakhir sebagai gulungan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, berdasarkan sikap lelaki tua itu, kesan pertama Charlie tentang dirinya sangat baik. Oleh karena itu, Charlie menangkupkan tangannya ke transmisi, dan berkata serius dengan, saya dapat yakin tentang masalah ini setelah mendengar kata-kata Tuan Harker. Saya harap Tuan Harker dapat membantu saya melatih banyak orang untuk memiliki lebih banyak master di masa depan. Di pihak saya juga ada beberapa pensiunan pasukan khusus yang ahli dalam senjata api. Mereka memiliki keterampilan profesional yang kuat dengan senjata api, mengintai, dan melacak. Kekuatan tempur mereka kuat. Ketika Tuan Harker mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, itu sangat bagus. Kami sebenarnya memiliki ide ini sejak dulu. Kami pernah merekomendasikan kepada keluarga Schultz.
Tapi kepala keluarga Schultz sangat takut kami memegang terlalu banyak senjata otomatis dan peralatan modern. Kami tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Senjata modern dikontrol dengan sangat ketat. Pengawal keluarga Schultz dan keluarga Wade adalah pensiunan pasukan khusus teratas. Senjata dan perlengkapannya memang sangat sensitif. Tanpa kemampuan yang sangat kuat, tidak mungkin menggunakannya dengan baik. Meskipun keluarga Harker adalah keluarga seni bela diri papan atas, mereka tetap tidak memiliki cara untuk melakukan pelatihan senjata modern untuk anggota keluarga. Tanpa dukungan eksternal, sangat sulit mencapainya. Tapi Charlie mengutarakannya dengan santai. Isaac sendiri memiliki sejumlah energi yang dapat menyelesaikan masalah senjata modern sampai batas tertentu. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikannya, dia masih memiliki teman baru Hamid di Suriah. Jika tidak berhasil, kirim saja orang langsung kepadanya untuk pelatihan tertutup dalam jangka waktu tertentu. Mungkin masih ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan tempur yang sebenarnya. Itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Charlie berkata kepada Holden, "Saya akan meminta Isaac mengatur masalah ini dan menerapkannya secepat mungkin." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Isaac, "Isaac, cari sebidang tanah di tepi kota Aurus Hill. Kita bangun dasar pelatihan tertutup." Isaac segera menjawab, "Baik, Tuan Muda. Saya akan mulai mencari lahan besok." Charlie mengangguk dan berkata kepada Holden, "Tuan Harker, ayo masuk dan lihat rumahnya dulu. Jika tidak puas, Anda bisa bilang." Holden buru-buru berkata, "Tuan Wade terlalu sopan. Kami cukup puas dengan villa sebesar ini. Tidak ada masalah meskipun rumah ini tidak nyaman." Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo masuk dan lihat." Charlie meminta Isaac membeli villa ini. Meskipun villa bekas, tetapi juga pernah dihuni oleh orang kaya sebelumnya. Dekorasi, furnitur atau peralatan, semuanya sangat khusus. Holden berterima kasih kepada Charlie ribuan kali, dan bersiap berbagi kamar dengan anggota keluarganya. Charlie berkata kepada Yasita saat ini, "Ngomong-ngomong, Nona Harker, saya pikir semua orang di sini adalah laki-laki kecuali Anda. Anda tidak nyaman tinggal di sini." Kebetulan Isaac bertanggung jawab atas seluruh hotel Shangri-La. Isaac akan menyiapkan kamar untuk Anda di hotelnya. Bab 2870. Yasita langsung mengerti Charlie ingin mengatur dirinya untuk menginap bersama putrinya Rosalie. Tentu saja dia memiliki 10.000 keinginan, dan dia bahkan tidak sabar menunggu. Jadi dia dengan cepat menyetujui dan berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie sedikit tersenyum. "Sama-sama." Holden tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan emosi, "Tuan Wade, Anda baik sekali. Yasita memang tidak cocok tinggal bersama kami, dan dia cacat. Kehidupan sehari-harinya juga tidak nyaman. Hidup di hotel relatif lebih mudah. Terima kasih untuk ini." Charlie mengangguk, dan berkata kepada Yasita, "Nona Harker, aku akan kembali ke Shangri-La. Kamu bisa ikut denganku nanti." Saat membayangkan akan bertemu putrinya, dia bersemangat, dan mengangguk berulang kali. "Baik, Tuan Wade." Melihat hari sudah larut, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayah Autumn, Yolden. Rumah Yolden hanya berjarak 2 atau 300 meter dari sini. Charlie ingin dia mengajak Autumn, agar bisa mengenal Holden dan Yasita. Jika ada bantuan darurat, dia bisa menghubungi dan meminta keluarga Harker. Yolden telah mengambil cuti selama 2 hari. Dia tinggal di rumah bersama Autumn untuk memulihkan diri. Selama hari-hari pencatatan, Autumn sangat menderita secara fisik. Ruang bawah tanah gelap dan lembab, sangat sengsara. Dia mengalami banyak tekanan dan tekanan baik secara mental dan fisik. Meskipun dia relatif bersemangat saat dibawa kembali oleh Charlie, tetapi setelah kembali ke rumah, dia langsung merasakan kelelahan. Dalam 2 hari terakhir, dia merasa seluruh tubuhnya seperti baterai yang benar-benar mati. Tubuh serta jiwa sangat lemah. Yolden tinggal bersamanya di rumah sepanjang waktu. Untungnya,
musim gugur mulai sedikit membaik hari ini. Dia makan lebih banyak dan kondisi mentalnya membaik sampai batas tertentu. Setelah menerima telepon Charlie, Yolden berkata dengan sopan, "Charlie, ada apa kamu menelepon paman?" Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Hart, saya kebetulan berada di lingkungan tempat tinggal Anda. Ada beberapa teman saya pindah ke sini. Mereka datang ke sini untuk menetap dan membantu saya. Saya pikir Anda dan Autumn juga tinggal di sini. Saya menelepon Anda untuk mengenal satu sama lain. Apa Anda ada di rumah atau tidak?" Yolden menjawab, "Saya di rumah. Musim gugur juga ada di sini. Dia baru saja pulih 2 hari terakhir. Saya akan keluar membahas Anda. Bagaimana?" "Baiklah," Charlie setuju. Dan berkata, "Saya di Villa 32 sekarang. Datanglah jika nyaman bagi Anda. Teman-teman di sini semuanya master seni bela diri yang sangat terampil. Jika ada masalah, Anda selalu dapat meminta bantuan mereka." Begitu Yolden mendengar ini, dia tahu ini pasti sudah diatur dengan hati-hati oleh Charlie. Dia tergerak dan menantikannya. Jadi dia berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar. Paman akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Autumn datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, Charlie menelepon?" "Ya," Yolden mengangguk, dan berkata, "Charlie kebetulan ada di sini. Dia punya teman yang pindah ke sini. Dia memintaku untuk bertemu di sana." Setelah itu, dia berkata kepada Autumn lagi, "Kamu sedang tidak enak badan. Tunggu saja di rumah." Tanpa diduga, Autumn yang sedikit lesu tiba-tiba berkata dengan semangat, "Aku ikut." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.